Saudara Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke pemerintah Provinsi Papua dalam rangka masa persidangan 3 yang berfokus pada pengelolaan perbatasan wilayah negara. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung dengan reporter TVRI Pinkan Naura dari Jayapura, Papua. Selamat siang, Pinkan, apa saja yang disampaikan saat Komisi 2 kunjungan ke Papua? Ya. Oke. Pinkan, selamat siang. Pesan apa saja yang disampaikan saat Komisi 2 berkunjung ke Papua? Silakan dengan informasi selengkapnya, Pinkan. Baik, terima kasih Semi. Benar sekali saudara bahwa kedatangan Ketua Komisi 2 DPR Muhammad Rizky Nizami Karsayuda disambut baik oleh pemerintah Provinsi Papua yang diwakili oleh Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen. Dan momentum ini dikatakan memang Papua merupakan wilayah yang paling dekat dengan perbatasan yaitu Papua Nugini. Maka Ketua Komisi 2 DPR RI juga mengatakan kawasan ini memiliki peran yang strategis, tidak hanya sebagai batas teritorial, tetapi juga mencerminkan kehadiran negara dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Komisi 2 mencatat sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan ini meliputi adanya ketidakpastian batas, kemudian pergeseran patok, hingga minimnya pemeliharaan aspek fisik. Kemudian juga ditegaskan bahwa aktivitas lintas batas ini non-resmi dapat dinilai berpotensi mengganggu masalah hukum dan keamanan. Kemudian ia menekankan bahwa pembangunan perbatasan bukan hanya fokus dalam aspek fisik, namun juga dari aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat termasuk kepastian hukum atas hak tanah, kemudian pendidikan, kesehatan, dan investasi yang berpihak pada masyarakat lokal. Kemudian dalam pertemuan tersebut, Komisi 2 mendorong perbatasan negara khususnya di tanah Papua ini mencerminkan adanya persatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, kita simak pernyataan dari Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rizky Nizami Karsayuda. Memandang penting isu perbatasan ini karena di dalamnya terdapat isu terkait dengan integritas dan integrasi bangsa, kedaulatan teritorial. Dan untuk menjaga itu semua, kita harus memastikan pemberian layanan publik, keadilan, kesejahteraan kepada masyarakat kita di perbatasan harus jauh lebih baik dari hari ke hari. Pemirsa, lebih lanjut bahwa Aryoko Rumaropen sebagai Wakil Gubernur Papua sudah membentuk lembaga khusus untuk melakukan pengelolaan kawasan perbatasan. Maka Ketua Komisi 2 DPR RI juga berharap menghasilkan dari kerjasama ini menghasilkan rekomendasi tentang kebijakan yang konkret bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola wilayah perbatasan guna mencerminkan kehadiran negara untuk persatuan negara Republik Indonesia. Saudara, demikian yang dapat kami laporkan dari Jayapura. Kembali ke Semi di studio. Terima kasih Pinkan Naura melaporkan langsung dari Jayapura, Papua untuk informasi lengkapnya dan selamat bertugas kembali Pinkan. Saudara, upaya meningkatkan kualitas pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Selain peningkatan gizi siswa, perbaikan sarana dan prasarana serta kurikulum pendidikan, pemerintah diharapkan memperhatikan peningkatan kesejahteraan guru, termasuk guru honorer. Fenomena ini akan disampaikan semuanya oleh Pak. Meski mendukung program nasional makan bergizi gratis sebagai upaya meningkatkan gizi siswa, Ketua Komisi D DPRD DIY RB Dwi Wahyu mengatakan, pemerintah perlu menyusun skala prioritas yang matang dalam penataan kepegawaian agar tidak terjadi ketimpangan sosial. Ia menilai sangat tidak proporsional jika tenaga teknis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
SPPG mendapatkan kepastian status lebih cepat dibandingkan para pendidik yang sudah mengabdi bertahun-tahun sebagai tulang punggung pendidikan. Kebijakan ini harus adil dan proporsional. Jangan sampai pengangkatan P3K justru mengesampingkan dan mengabaikan guru honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan. Berdasarkan data mengenai kesejahteraan tenaga pendidik di wilayah DIY saat ini, terdapat sekitar 5.000 guru honorer yang rata-rata hanya menerima honor sebesar Rp500.000 per bulan, di mana sebagian di antaranya bahkan masih bergantung pada iuran komite sekolah atau orang tua murid. Menurut Dwi Wahyu, kondisi ini sangat memalukan bagi dunia pendidikan, karena mustahil kualitas intelektual siswa meningkat jika kesejahteraan guru yang mengajar mereka masih terabaikan. Selain menyoroti aspek keadilan, Dwi juga mengkritisi beban kerja guru di era modern dituntut menguasai teknologi hingga kecerdasan buatan atau AI, sehingga ia mempertanyakan bagaimana para guru bisa meningkatkan kapasitas diri jika pendapatan mereka bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Harus ada regulasi yang jelas, harus berkeadilan seimbang antara tujuan MBG yang itu berbasis sekolah, salah satunya berbasis sekolah, maka sekolah di situ ada guru yang hari ini baru honorer. Bukan honorer lagi, sebetulnya banyak disuplai oleh teman-teman komite. Kan memalukan bagi pemerintah. Makanya saya kira pemerintah pusat harus memberikan perhatian tentang guru. Apa artinya anak-anak didik kita bergizi, tetapi gurunya nggak gizi dalam arti yang luas. Sebagai langkah konkret untuk mengatasi kebuntuan anggaran pusat mengenai pendidikan, Komisi D DPRD DIY telah memperjuangkan pemanfaatan dana keistimewaan atau dana IS guna memberikan insentif tambahan bagi guru honorer di DIY agar dapat penghidupan yang lebih layak dan manusiawi. Demikian Arif Hiryawan, TVRI Yogyakarta melaporkan. Saudara, Badan Nasional Narkotika BNN Kabupaten Tuban menggelar sosialisasi program pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba atau P4GN dengan menyasar siswa sekolah dasar atau SD. Upaya ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini di kalangan anak-anak. Program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN merupakan upaya strategis dalam melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Lingkungan sekolah menjadi dasar salah satu sasaran penting dalam pelaksanaan program ini, mengingat peserta didik berada pada fase pembentukan karakter dan nilai-nilai dasar kehidupan. Oleh karena itu, BNNK Tuban melaksanakan kegiatan sosialisasi program P4GN di SD Negeri Sukolilo 1 Tuban. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dini kepada peserta didik mengenai bahaya narkoba, serta menanamkan sikap dan perilaku hidup sehat sejak usia sekolah. Kegiatan sosialisasi program P4GN dilaksanakan dengan metode yang disesuaikan dengan usia peserta didik sekolah dasar. Materi disampaikan secara komunikatif, interaktif, dan edukatif melalui penjelasan sederhana, tanya jawab, serta pemberian stiker anti narkoba. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan narkoba, jenis-jenis narkoba yang berbahaya, dampak buruk penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan dan masa depan, serta cara-cara menghindari pengaruh negatif lingkungan. Peserta didik tampak antusias mengikuti kegiatan. Terlihat dari keaktifan mereka dalam menjawab pertanyaan dan berdiskusi selama sosialisasi berlangsung. Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan pesan-pesan moral untuk selalu menerapkan perilaku hidup sehat, memilih pergaulan yang baik, serta berani melaporkan kepada guru atau orang tua apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan terkait narkoba. Kenapa bisa dijelaskan Bu? Ini kegiatan sosialisasi P4GN untuk anak-anak di kelas 1 sampai kelas 6. Ya, jadi kita di sini memberikan materi narkoba dan juga materi tentang rokok dan juga vape. Jadi 3 hal tersebut nanti semoga bisa diterima oleh adik-adik agar tidak ada yang Tujuannya apa Bu? Tujuannya adalah mengedukasi adik-adik agar tidak mendekati narkoba, rokok, dan vape. Karena 3 hal tadi ini sudah marak di lingkungannya adik-adik. Jadi tujuan kita kesini adalah agar adik-adik tidak terjerumus ke dalam narkoba. Kegiatan sosialisasi program P4GN di SD Negeri Sukolilo 1 Tuban
telah terlaksana dengan baik dan lancar. Diharapkan melalui kegiatan ini, peserta didik memiliki pemahaman dan sikap yang positif dalam menolak narkoba serta mampu menjadi generasi yang sehat, berprestasi, dan berkarakter. Dari Tuban, Tim Liputan TVRI melaporkan.